Halo teman-teman Classroom Hack. Kali ini kita akan membahas sedikit materi tentang laju reaksi dan beberapa latihan soalnya. Oke, pertama, apa sih itu laju reaksi? Ya kan? Nah, teman-teman, laju reaksi itu dimaknai sebagai perubahan konsentrasi, yaitu reaktan atau produk, tiap atau per satuan waktu. Nah, konsentrasi itu banyak teman-teman. Ada molaritas, ada normalitas, ada molalitas. Nah, konsentrasi di sini adalah yang molaritas yang dipakai. Nah, masih ingat ya, molaritas itu mol per volume. Sedangkan waktunya di sini dalam detik. Jadi nanti satuannya adalah molar per detik gitu. Kalau kita punya persamaan reaksi, itu kan kalau di kiri tanda panah namanya reaktan, di kanan tanda panah namanya produk, ya kan? Kalau kita sajikan dalam bentuk kurva konsentrasi per waktu, maka reaktan itu teman, dia yang kurvanya menurun. Nah, kenapa? Lah, kan reaktan dirubah ya, atau berubah menjadi produk. Jadi lama-lama reaktan kan berkurang atau nanti lama-lama habis dan semuanya menjadi produk gitu. Nah, kalau produk ya naik ya, tadinya nggak ada terus terbentuk, jadi lama-lama dia naik gitu. Nah, jadi reaktan itu yang kurvanya turun, produk itu yang kurvanya naik. Nah, kalau naik turunnya itu sebenarnya bisa linear, lurus gitu ya, atau melengkung seperti ini teman. Nah, biasanya yang melengkung seperti ini adalah reaksi metabolisme tubuh gitu. Nah, misal kita punya reaksi ya, A ditambah 2B menjadi 3C misalkan. Nah, kalau kita menyebut laju A dan laju B, karena A dan B ini adalah reaktan ya, maka sebutannya adalah laju penurunan. Tadi karena dia reaktan, dia turun. Laju penurunan A. Kalau kita sebut lajunya si B ya laju penurunan B. Sedangkan kalau kita menyebut C itu produk, maka sebutannya adalah laju pembentukan C. Seperti itu. Nah, mencarinya gimana? VA atau laju A itu dicari dengan min delta konsentrasi A per delta T. Nah, kok di sini ada tanda negatifnya? Nah, karena delta konsentrasi A di sini dimaknai sebagai konsentrasi akhir dikurang konsentrasi awal. Kalau kita lihat ya, di reaktan ini kan lama-lama dia turun ya. Jadi keadaan akhirnya, misalkan akhirnya di sini nih, dibandingkan dengan keadaan awalnya, tentu lebih besar keadaan awalnya. Jadi sama saja kalau akhir dikurang awal, itu kecil dikurang besar. Nah, pasti hasilnya negatif. Nah, karena di laju itu tidak boleh bernilai negatif ya. Supaya positif, ya dikali dengan negatif, kan gitu. Jadi dia diberi tanda negatif supaya lajunya positif. Sama juga dengan yang B, maka VB ini sama dengan min delta konsentrasi B per delta T. Nah, bagaimana dengan laju pembentukan C? Nah, kalau yang di produk beda nih. Keadaan akhirnya dengan keadaan awal, lebih besar keadaan akhirnya. Jadi ya cukup dengan laju C atau VC itu sama dengan delta konsentrasi C per delta T. Nah, bagaimana sih hubungan ketiga ini? VA, VB, VC. Sebenarnya teman-teman, hubungan mereka bertiga ini adalah perbandingan senilai. Artinya kalau misalkan laju koefisiennya itu makin besar, maka lajunya juga akan makin besar. Sebaliknya kalau koefisiennya itu makin kecil, ya lajunya kecil gitu, perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan senilai, kalau kita tulis persamaan seperti ini koefisien ini jadi seper. Jadi VA ini sama dengan 1/2 VB dan sama dengan 1/3 VC. Jadi koefisien kalau perbandingan senilai itu menjadi seper.
Oke, kalau kita lihat nih, misalkan contoh ya, dari persamaan reaksi ini tadi, misalkan diketahui A ini memiliki laju 5 molar per detik. Nah, ini kan koefisiennya 1 ya. Kalau yang ditanya berapa toh, lajunya B, koefisiennya 2. Berarti 2 per 1, 2 per 1 dikali 5. Gitu. 10 ya. Atau kalau misalkan dari sini persamaan ini, VB ini kan sama dengan 2 VA. Ya kan? 2 VA. Nah, kalau yang C, koefisiennya 3. 3 per 1 dikali 5, atau VC sama dengan 3 VA. 3 VA 15, seperti itu. Jadi seperti perbandingan koefisien yang ada di stoikiometri gitu. Oke, supaya lebih paham, kita ke latihan soal ya. Soal pertama ini UMPTN tahun 90. Wah, lumayan lama ya, lama sekali malah. Gak apa-apa teman-teman, buat latihan soal ya. Pada suhu tertentu, kecepatan penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah 2,5 kali 10 6 mol per liter per detik. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan pembentukan NO2. Kita tulis dulu reaksinya. Ini adalah reaksi penguraian. Penguraian N2O5. Jadi N2O5 diurai menjadi apa? Di sini kan jadi ya. Jadi NO2 dan O2. Habis itu kita setarakan. N-nya belum setara ya, berarti di sini 2, O-nya kiri 5, kanan 6, berarti di sini setengah. Nah, sudah setara nih. Yang diketahui laju atau kecepatan penguraian N2O5 itu 2,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kan mol per liter ya. Mol per liter itu sama saja dengan molar ya. Nyari molar itu kan mol per volume. Mol, kalau di situ mol berarti harus dalam liter volumenya. Berarti ini sama saja dengan molar per detik. Ya, molar per detik. Nah, yang ditanya adalah berapa lajunya NO2. NO2 itu koefisiennya 2, N2O5 koefisiennya 1. 2 per 1 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 6. Berarti 5 kali 10 pangkat min 6 molar per detik. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Gimana? Mudah kan? Ya, bukan. Oke, kita ke soal berikutnya teman-teman. Soal nomor 2 ini untuk reaksi 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Hubungan yang benar adalah, nah ini tadi ya, kalau misalkan dalam persamaan rumus, hubungan laju satu dengan laju yang lain itu bagaimana sih? Jangan lupa ya tadi koefisien, kalau ini perbandingan senilai, dia akan menjadi seper. Nah, yang A nih, yang A ini sekilas benar ya, karena ini membandingkan antara NH3 dengan NO, koefisien sama. Nah, oh ya, terus kalau misalkan ini kan konsentrasi NO per DT, itu sama saja delta konsentrasi per delta T. DT itu sama saja dengan delta. Jadi kalau saya tulis VNH3 sama dengan nanti VNO itu boleh teman, sama saja. Nah, kan yang NH3 itu 4 ya koefisiennya, jadi 1/4. Di sini juga 1/4. Nah, di sini ada yang salah teman, yaitu tandanya. Harusnya karena yang NH3 adalah reaktan, maka harus diberi tanda negatif. Meskipun ini nanti sama ya, nanti 1 VNH3 sama dengan VNO boleh. Tapi jangan lupa di sini ada tanda negatifnya. Jadi yang membuat salah adalah tanda negatifnya. Kemudian yang B. Yang B ini membandingkan antara O2 dengan NO. Koefisiennya 5, koefisiennya 4, nggak mungkin sama. Jadi yang B ini pasti salah, teman.
Yang C ini membandingkan NH3 dengan H2O. Jangan lupa ya, tadi koefisien akan jadi seper, sedangkan ini enggak ya, enggak dijadikan seper, jadi ini salah, pasti salah. Nah, yang D itu membandingkan NH3 dengan, oh ya, ini tipe ya, ini NH3, ini NH3. Nah, tipe ini NH3 dengan siapa? Dengan H2O. Nah, VNH3 itu sama dengan VH2O. Nah, koefisien NH3 itu 4, berarti min 1/4 karena dia reaktan, min H2O nya 6, jadi 1/6. Nah, sama ya, benar ya, berarti jawaban yang delta. Nah, yang E ini beneran salah nggak sih? Ya, kita buktikan aja ya. O2 dengan H2O. O2 ini koefisiennya 5. Nah, seharusnya di sini min 1/5 ya, bukan min 1/6. Min 1/5. Sedangkan ini H2O kan koefisien 6, harusnya 1/6. Jadi ini salah. Kebalik. Oke, jadi jawabannya yang delta. Gitu, teman. Ya, supaya lebih paham, kita kerjakan soal yang terakhir ini, teman. Dalam suatu percobaan yang melibatkan proses Haber, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2 NH3. Nah, diperoleh bahwa laju terbentuknya NH3 adalah 2 kali 10⁻⁴ mol per liter per detik. Laju reaksi tersebut berdasarkan hilangnya H2 adalah, nah dengan kata lain, berapa sih laju H2 gitu, ya kan? Nah, kita tulis ulang ya reaksinya. Nah, di situ sempit ya. 3H2 menjadi 2NH3. Nah, yang diketahui adalah lajunya NH3 2 kali 10⁻⁴ molar per detik. Nah, yang ditanyakan adalah lajunya H2. Nah, laju H2 di sini koefisiennya 3, di sini koefisiennya 2. Berarti 3/2 dikali 2 kali 10⁻⁴. Nah, berarti coret ya. 3 kali 10⁻⁴ molar per detik. Jadi jawabannya yang delta itu ya. Jadi cukup mudah ya laju reaksi ya yang ini ya. Jadi kalau misalkan persamaan hubungan satu dengan yang lainnya itu adalah perbandingan senilai, artinya kalau koefisiennya makin besar, lajunya ya makin besar. Nah, kalau dibuat dalam persamaan reaksi seperti ini, dia jadi seper gitu. Konsentrasi delta konsentrasi per delta T, dan laju harus bernilai positif. Oke, itu aja teman-teman. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke.